Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim dari kelas B. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang lagu dalam pengajaran bahasa Inggris, kelebihan dan kekurangannya. Pendahuluan. Belajar bahasa Inggris baru bisa menantang, terutama jika bukan bahasa sebagai bahasa ibu. Namun, satu cara efektif untuk membuat belajar bahasa yang menyenangkan dan terlibat adalah melalui musik. Lagu adalah alat populer yang digunakan dalam mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan penggunanya telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi kekuatan dan keterbatasan penggunaan lagu sebagai alat pengajaran dalam bahasa Inggris. Namun, penggunaan lagu dalam mengajar bahasa Inggris memiliki keterbatasannya. Beberapa lagu mungkin terlalu sulit bagi peserta didik untuk dipahami karena kompleksitas lirik, kosakata, atau struktur tata bahasa. Selain itu, beberapa peserta didik mungkin tidak tertarik pada genre musik tertentu yang mungkin membatasi keterlibatan mereka dengan proses pembelajaran. Definisi musik. Definisi musik adalah suara terorganisir yang bermakna dan ekspresif. Menurut seorang musikologis Richard Middleton, musik bisa dibuat oleh kombinasi melodi, harmoni, ritme, dan timbre dan bisa membangkitkan emosi untuk pendengar. Kemudian Jaduk Ferianto mendefinisikan musik sebagai sebuah perasaan manusia yang dikomunikasikan melalui suara. Definisi Ferianto menekankan aspek emosional dari musik, menunjukkan bahwa itu adalah sarana untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan emosi manusia. Dia juga percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk membawa orang bersama dan menciptakan rasa masyarakat, dan itu adalah bagian penting dari budaya Indonesia. Kemudian menurut Sumarsam, musik dapat didefinisikan sebagai suara terorganisir manusia yang diciptakan dan dialami dalam konteks budaya. Sumarsam menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sosial di mana musik dibuat dan dilakukan, serta cara-cara dan bentuk musik dan dibentuk oleh konteks tersebut. Dia juga mencatat keragaman tradisi musik di Indonesia dan kebutuhan untuk menghargai dan melestarikan keragaman ini sebagai aspek berharga dari warisan budaya negara tersebut. Jadi, musik dapat didefinisikan sebagai suara terorganisir yang dibuat dan dialami dalam konteks budaya. Ini adalah fenomena manusia yang kompleks yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, dan memahami signifikansi budaya sangat penting untuk menghargai dan melestarikan. Kedua, kekuatan penggunaan lagu dalam pengajaran bahasa Inggris. Pertama, melibatkan dan memotivasi. Lagu bisa sangat menarik dan memotivasi untuk pelajar dari segala umur. Ritme, melodi, dan lirik sebuah lagu dapat menangkap perhatian peserta didik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara aktif. Kemudian kelebihan yang kedua, meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pengucapan. Lagu dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pengucapan mereka. Mereka memberikan peserta didik kesempatan untuk berlatih mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dalam konteks yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kosakata dan pengetahuan tata bahasa. Lagu sering mengandung struktur kosakata dan tata bahasa yang kaya, dan menggunakannya dalam pengajaran bahasa yang dapat membantu peserta didik meningkatkan pengetahuan mereka tentang bidang ini. Mempromosikan pemahaman budaya. Lagu dapat memberikan pelajar dengan wawasan tentang budaya, bahasa yang dipelajari, yang dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman bahasa yang lebih dalam tentang dan pembicaranya. Kemudian masuk ke kekurangan penggunaan lagu dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama, tingkat kesulitan. Beberapa lagu mungkin terlalu sulit bagi pemula atau peserta didik dengan kemampuan berbahasa Inggris yang terbatas, yang bisa menyebabkan frustasi dan kurangnya keterlibatan. Kemudian kekurangan kedua, rekomendasi. Beberapa lagu dapat menggunakan kosakata usang atau tidak biasa yang mungkin tidak relevan untuk kebutuhan bahasa siswa. Ketiga, praktik tata bahasa yang terbatas. Sementara lagu bisa membantu kosakata dan pengucapan, mereka mungkin tidak menawarkan banyak pelatihan dengan struktur tata bahasa. Kemudian kekurangan keempat, bias budaya.
Beberapa lagu mungkin berisi referensi budaya yang mungkin tidak dipahami atau dihargai oleh semua siswa. Kemudian kekurangan yang terakhir, kendala waktu. Menggunakan lagu di kelas mungkin mengambil waktu yang berharga yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar bahasa lainnya. Kemudian rekomendasi untuk implementasi yang efektif. Yang pertama, gunakan berbagai lagu. Untuk memberikan paparan pada genre, aksen, dan jenis bahasa Inggris yang berbeda, guru harus memasukkan berbagai lagu ke kurikulum mereka. Kedua, pilih lagu yang sesuai. Guru harus memilih lagu yang sesuai untuk tingkat siswa, usia, dan minat siswa. Lagu dengan kosakata sederhana dan melodi yang jelas, yang biasanya lebih mudah dipelajari. Kemudian ketiga, suplemen dengan bahan tambahan untuk memberikan konteks lebih banyak bahan dan memperluas kosakata. Guru harus melengkapi lagu dengan bahan tambahan seperti video, artikel, dan latihan. Keempat, mengintegrasikan lagu ke dalam berbagai aktivitas. Untuk membuat sebagian besar lagu, guru harus mengintegrasikannya ke dalam berbagai aktivitas seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan latihan menulis. Nah, masuk ke kesimpulan. Dengan menggunakan lagu dalam bahasa belajar bisa menjadi alat yang hebat untuk melibatkan siswa secara emosional, karena lagu sering memiliki dampak emosional yang kuat pada pendengar. Selain itu, lagu dapat menyediakan jendela ke dalam konteks budaya di mana bahasa digunakan, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan nilainya. Dengan menggunakan lagu di kelas bahasa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif yang mendorong siswa untuk secara aktif terlibat dengan bahasa dan konteks budaya. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan lagu dalam belajar bahasa juga memiliki keterbatasannya. Misalnya tidak semua lagu cocok untuk pelajar bahasa, karena beberapa mungkin mengandung struktur bahasa yang rumit atau rujukan budaya yang sulit bagi siswa untuk dimengerti. Selain itu, lagu mungkin tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan bahasa tertentu seperti tata bahasa atau kosakata, dan mungkin lebih bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman dan pengucapan mendengarkan. Kesimpulannya, lagu bisa menjadi alat yang hebat dalam mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sementara mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya. Menggabungkannya ke dalam kurikulum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pembelajaran dan membuat proses belajar bahasa Inggris lebih menyenangkan. Guru harus memilih lagu yang sesuai, suplemen dengan bahasa tambahan, dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai aktivitas untuk memaksimalkan keefektifannya. Demikian presentasi yang saya bawakan tentang lagu dalam pengajaran bahasa, kelebihan dan kekurangannya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.